Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Gimana kabarnya, Pak? Oke, alhamdulillah kabar saya baik. Bu April gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya, oke, senang rasanya saya bisa untuk bertemu kembali dengan Bu April. Gimana kabarnya, Bu, untuk kegiatan-kegiatan hari ini di sekolah Ibu? Ya, begitulah, Pak. Lumayan cukup menyita perhatian, Pak. Oke. Gimana, Pak? Di sekolah hari ini lancar? Oke, saya juga alhamdulillah di sekolah banyak kegiatan juga dan memberikan bimbingan dan juga pembelajaran kepada siswa seperti itu, Bu April ya. Semoga juga Ibu seperti itu juga. Iya, Pak. Nah, Oke, sama, Pak. Seperti itu juga saya, Pak. oke. Sebelumnya Bu, di dalam kita sekarang ini, kita sedang melakukan proses coaching. Jadi izinkan saya untuk bertanya kepada Ibu, untuk proses coaching ini yang saya tanya tujuan apa yang akan Ibu bisa capai dalam proses coaching ini, Bu? Ini, Pak, sebenarnya saya sambil mikir, Pak. Saya tuh lagi ada sedikit masalah tapi setelah jadi dengan coaching ini, Pak, saya harap saya bisa dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya alami di sekolah ini, Pak. Iya, oke. Jadi bisa saya simpulkan Bu April ada beberapa masalah di sekolah sehingga tujuan dari coaching ini yaitu mudah-mudahan masalah Bu April yang ada di sekolah bisa untuk terselesaikan. Begitu Bu April ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Bisa Ibu ceritakan Bu atau berbagi kepada saya masalah apa yang kiranya mengganggu pikiran Ibu yang ada di sekolah, Bu? Silakan bisa berbagi kepada saya. Begini, Pak, masalahnya seperti ini. Kebetulan saya itu sekarang mendapat jawab sebagai wali kelas di kelas 9, Pak. Kebetulan saya juga sebagai seorang guru matematika. Nah, di kelas saya itu, Pak, memang siswanya itu tidak cukup ramai, 30 orang. Ya, Ada dua kelompok siswa perempuan yang berselisih, Pak. iya, mhm, terus? Mereka saling ngobrol, sehingga terjadi sedikit pertengkaran lah. Oke, jadi di kelas Ibu, Ibu selaku wali kelas 9 ada 2 orang siswa yang bersetegang, Bu, ya, dalam artian tidak kompak, ada masalah dan itu membuat kedamaian Ibu terganggu, seperti itu, Bu, ya? Iya, sebenarnya bukan jadi mengganggu suasana kekompakan di kelas. Sebenarnya sih mulai dari tapi malah jadinya menjadi dua kelompok, Pak. Nah, Oke, jadi heeh, itu ya menyebabkan dua kelompok berselisih gitu, Pak. Sehingga itu cukup mengganggu untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya, Pak. oke, jadi ada 2 siswa yang seperti tidak akur, Bu, ya, namun 2 siswa ini mempunyai kelompoknya masing-masing, Bu, ya? Iya, benar, Pak, seperti itu, Pak. Oke, untuk 2 siswa ini, Bu, yang mempunyai kelompoknya masing-masing, informasi yang Ibu dapatkan itu sejak kapan, Bu, kedua siswa ini saling tidak akur ya, Bu, atau bermasalah 2 siswa ini, sehingga mengajak kelompoknya masing-masing? Sebenarnya ini sudah kami curigai dalam 2 minggu terakhir, Pak. Tapi Ya, mereka atmosfer di kelasnya itu agak sedikit berbeda, Pak. Itu juga sudah coba saya tanyakan dengan guru BK ataupun guru lain. Pada saat saya masuk kelas itu suasananya agak beda. Namun pada saat konfirmasi tidak mau cerita awalnya seperti itu, Pak.
kemudian Pak tadi, siang kebetulan saya menerima WA dari salah satu murid itu loh, ya Mhm. Pak ya, Iya, orang heeh. tuanya WA Pak, katanya anaknya mau pindah sekolah karena, dialog sama si B gitu Pak. Jadi Mhm. diomongin kata-kata kasar, katanya sehingga anaknya ngomong di sekolah. Nah, itulah Pak yang semakin memperjelas ternyata memang ada masalah gitu Pak. Itu saat ini. Tuh. Oke, jadi Ketahuannya mhm. Oke, berarti baru akhir-akhir ini, Bu, ya, Ibu mendapatkan informasi bahwa 2 siswa ini saling tidak akur dan juga salah satu dari orang tua siswanya memberitahu Ibu informasi tersebut, Bu, ya? iya Pak, seperti itu. Oke, di saat orang tua mengkonfirmasi itu kepada Ibu, apa yang Ibu katakan kepada orang tua tersebut, Bu? Respon Ibu apa terhadap orang tua tersebut? Jadi Pak, saya juga sebelumnya agak ini, saya juga minta maaf ya Pak ke orang tuanya, biar Ya, bagaimanapun, mhm, kan yang, maksudnya terjadi di sekolah. Kemudian juga kami coba juga menenangkan orang tua dulu, eee, nanti kami tanya lagi di sekolah gitu Pak, kami tanya anaknya dulu, takutnya nanti, orang tua keburu bertindak gitu Pak. Soalnya kalau sampai di tangan orang tua dengan orang tua kan ceritanya beda. iya, Padahal kadang heeh, mungkin permasalahannya itu permasalahan sepele gitu Pak. Dan memang orang tuanya juga memberi bertanya kepada kami karena beliau iya. itu ingin diklarifikasikan di sekolah gitu Pak. Mereka beliau juga tidak mau ikut campur gitu Pak. Oke, jadi Gitu. harapan Jadi orang tua beliau itu menyebut mhm. Oke, jadi harapan orang tua itu kepada pihak sekolah, terutama ibu, agar nantinya ibu bisa memediasi 2 siswa ini, Bu, ya. Jadi jangan terlalu lama sehingga orang tua tersebut jangan dipinta untuk turut campur terlebih dahulu, Bu, ya. Jadi diminta sekolah saja untuk menyelesaikan, seperti itu, Bu, ya? iya Pak seperti itu. Oke, sebelumnya itu pernah ndak, Ibu memanggil 2 siswa ini, Bu? Untuk Ibu lakukan mediasi menanyakan ke salah satu ke mereka mengapa bisa terjadi hal seperti itu, Bu? Sebelum kejadian ini Pak, saya memang belum pernah memanggil mereka secara pribadi Pak. Cuman Iya, saya kan boleh dibilang karena saya wali kelas mereka, Pak, saya memang mhm, menempatkan diri terkadang bukan sebagai guru, Pak. Misalkan pada saat mereka ngobrol di kantin gitu, saya dekati mereka. Cuman memang saya pendekatannya lebih ke kelompoknya dulu, Pak. mmm, Lebih ke kelompok, misalnya kan kayak ngobrol supaya mereka lebih terbuka gitu, Pak. Cuma memang mhm, ada sih per kelompok itu ngomong, soalnya ini Bu, kelompok si A Bu, kelompok si B Bu. Namun mereka mhm, tidak menceritakan secara gamblang gitu Pak. mhm, Tidak secara gamblang bahwa terjadi permasalahan. Nah, mulai cerita itu tadi hari inilah Pak, saya baru memanggil salah satu kelompoknya untuk mhm. berbicara lebih lanjut gitu Pak. Oke, di saat Ibu memanggil salah satu kelompok itu, apa yang Ibu tanyakan terlebih dahulu, Bu? Nah, kebetulan kan Pak, salah satu anggap saja siswa B ya Pak ya. Iya, Nah, siswa heeh, A-nya tuh kebetulan hari ini tidak sekolah Pak, jadi saya hanya mmm, bisa memanggil siswa B. Nah, mmm, dari sisi pandang yang saya dengar Pak, karena baru salah iya, satu pihak, jadi mhm, mereka sama-sama memposisikan diri sebagai korban Pak. iya, Mereka memposisikan diri sebagai korban, nah namun dari yang saya terima mungkin dari teman-teman yang lain Pak, sebenarnya yang mendasari mereka ini hanya masalah komunikasi Pak. Karena mhm, kebetulan sebelumnya mereka si A, si B ini adalah teman akrab Pak. mhm. Jadi ada permasalahan komunikasi antara mereka berdua dan mengakibatkan dua kelompok sekarang Pak. Oke. Waktu Ibu masuk di kelas tersebut, misalnya ada kalimat apa, Bu, yang disampaikan ke Ibu dari kelompok-kelompok ini, Bu? Misalnya si A ini apa, si B ini apa, seperti itu, Bu? Jadi ada sih yang dia bilang tuh Pak, ini katanya soalnya gini Bu, si B itu Mhm, ngelok-ngelok saya Bu, si B
mohon maaf, si A itu ngolok-ngolok saya Bu, si A itu Heeh, bilang kalau saya itu ini Bu, terus si A juga suka nyindir-nyindir mmm, saya Bu di kelas. Nah jadi saya iya, hanya membalas, itu kata B heeh. Pak. Nah namun kata orang tua si A memang si A-nya yang merasa bahwa dia yang diolok, dia yang disindir gitu Pak. Jadi mereka sama-sama posisikan sebagai korban. Oke, di saat Ibu mendengar kalimat itu dari masing-masing siswa, Bu, apa yang Ibu katakan kepada siswa tersebut? Nah, saya katakan, "Pak, ya itu kan karena saya mungkin di sepemahaman, kamu belum Iya, tentu apa yang kamu pikir itu yang dimaksudkan oleh dia," gitu, Pak. Jadi memang, saya sudah omongkan, apa tuh, untuk menyamakan komunikasi mereka ya, Pak, ya, jangan sampai terjadi iya, kesalahpahaman. Saya juga sudah konfirmasi ke dia bagaimana kalau nanti, kita pertemukan gitu, Pak, antara A dengan B. Takutnya kan si B menganggap bahwa si A itu mengolok, sedangkan si A tidak merasa seperti iya, itu, gitu, Pak. mmm. Oke, di saat Ibu ada informasi-informasi yang sampai ke telinga Ibu dari masing-masing kelompok itu yang ada di dalam kelas, Bu, apa perasaan Ibu, Bu, mendengar laporan dari mereka masing-masing? Perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya tuh Pak sebenarnya saya itu merasa sebagai kadang-kadang saya menganggap mereka itu seperti bukan seperti anak sih Pak ya, seperti adik kadang Pak ya. Iya, Saya heeh, merasa agak sedikit, sedikit kaget, saya sedikit kecewa mmm, gitu Pak. Karena awalnya mereka itu kompak Pak, awalnya mereka mhm. kompak, akrab, kok tiba-tiba ada masalah yang boleh kalau misalnya saya bilang sih sebenarnya hanya masalah komunikasi, Pak, dan persepsi mereka masing-masing gitu, Pak. Oke, jadi intinya itu hanya masalah komunikasi juga dan juga hanya perundungan ataupun bullying verbal saja yang mereka lakukan di dalam kelas itu, Bu, ya? Iya, Pak, hanya, boleh dibilang bully verbal lah, Pak. Oke, sebelum Ibu dapat laporan dari masing-masing siswa Ibu di dalam kelas, Ibu dapat juga nggak, Bu, misalnya laporan dari guru-guru mata pelajaran misalnya, Bu, yang selama ini mengajar mereka di kelas juga? Kalau dari guru mapel lain sih tidak ada ya, Pak, ya, cuman memang ada, Iya, obrolan dengan guru, BK-nya, Pak. Guru BK mmm, beliau juga merasa ada sesuatu yang berbeda gitu, Pak, di kondisi kelas 9 ini. Cuman memang mungkin ya karena, kami juga mungkin yang terbatas juga, jadi kami belum bisa mengorek secara lanjut gitu, Pak. oke, kalau menurut Ibu tadi, pengakuan dari guru BK itu ada perbedaan gitu, Bu, ya, di dalam kalau misalnya dari persepsi Ibu sendiri, pendapat Ibu, perbedaan itu seperti apa, Bu, yang dimaksud dari guru BK tersebut? Perbedaan itu yang saya rasakan pada saat saya mengajar, Pak, ataupun saya masuk ada, Ya, seperti kalau misalkan diajak berkelompok, ada cenderung ada tatapan penolakan gitu, Pak. Kalau misalkan iya, kubu A oke, dicampur dengan kubu B. Nah, kemudian, ada misalkan tanpa sadar kayak teriakan, gitu, apa gitu. mhm, Nah, itu kan kadang sudah arahnya agak berbeda, cara tangkapannya juga ya karena sering berinteraksi ya, Pak, ya. Jadi kami bisa iya. merasakan perbedaan itu, Pak. Oke, biasanya Ibu kalau misalnya di pelajaran Ibu atau pelajaran guru yang lainnya, kalau tugas kelompok itu diatur dari gurunya atau mereka milih masing-masing, Bu, untuk dijadikan kelompok? Eee, Kebanyakan guru itu, Pak, diatur, Pak. Diatur oleh guru untuk, tujuannya, Pak, supaya kelompoknya itu heterogen, Pak. Soalnya Oke, kalau jadi misalkan bisa mereka yang ya, ya kalau mereka yang mengatur, Pak, cenderung mereka ya yang homogen, Pak, yang ibaratnya ya sefrekuensi sama mereka, Pak. Tapi kalau kita buat heterogen kan ada mungkin mmm, perbedaan karakter, biar di situ biar bisa saling melengkapi, itu tujuannya, Pak. oke, jadi kalau misalnya pembagian kelompok itu dipilih ataupun diatur oleh gurunya masing-masing agar nanti mereka itu bisa berbaur satu sama yang lain, Bu, ya? Ya seperti itu, Pak, benar, Pak. Oke, terus
pertanyaan selanjutnya, Bu, untuk rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah kedua siswa ini atau misalnya bisa dikatakan kedua kelompok ini seperti apa, Bu, untuk ke depannya? Rencananya Pak, besok itu saya akan panggil siswa yang A-nya dulu Pak. Karena Iya, memang tadi setelah dapat laporan, saya langsung panggil siswa B, kemudian ya, saya panggil kelompoknya Pak, kelompok siswa B. Nah, besok rencananya Pak, saya panggil siswa A beserta kelompoknya selanjutnya. Kemudian kalau sudah clear, saya mau pertemukan Pak, antara siswa A dengan siswa B. oke. Biar Tadi Ibu mengatakan ya, lanjut, Bu. supaya bisa dikomunikasikan, Pak, gitu, biar kita bisa menyamakan persepsi gitu. Nanti saya pertemukan kalau sudah, eee, ibaratkan kalau sudah B dengan A-nya itu sudah saya panggil satu persatu, lalu saya pertemukan, Pak. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa yang kelompok B dulu yang hari ini dipanggil, Bu, ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Apa, Bu, hasil dari Ibu memanggil atau melakukan percakapan ke kelompok B itu, Bu, hasilnya, Bu? Kalau yang dari saya dengar, Pak, dari, cerita dia, dari cerita teman-temannya, Pak, cenderung teman-temannya nih, teman kelompoknya ini hanya ikut-ikutan, Pak. Hanya ikut Iya, mendukung saja, cuma tidak ikut ada dalam masalah itu. Kemudian kalau saya dengar dari pengakuan B, ini lebih ke sebenarnya masalah pribadi, Pak. Masalah pribadi, iya. olok-olokan, jadi B itu, Pak, merasa dia itu sebenarnya menyimpan rahasia ke A, Pak. Nah, Mmm. tanpa sengaja si A ini membocorkannya, Pak, tanpa Oh, sadar. seperti itu, Itu heeh. alasannya, Pak. Cuman mungkin si A ini tidak merasa bahwa dia itu membocorkan, Pak. Nah, Oh, sehingga gitu. rasa sakit hati itu, Pak, terus, dan sehingga terjadilah sindir-menyindir, saling olok di dalam kelas. Itu, Pak, dasarnya sebenarnya. Oke, oke. Jadi untuk sebelumnya, Bu, di kelas 8 pernah ndak, Bu, kejadian seperti ini juga? Sebelum sekarang ini, kelas 9? Nah, itu tidak pernah, Pak, makanya saya kaget, Pak, karena si A dengan B ini teman akrab, Pak, sebelumnya. Itu yang bikin saya Oh. kaget di kelas 9 terjadi perpecahan seperti ini, Pak. Oke, jadi hari ini Ibu sudah dapat informasi awal dari kelompok B, Bu, ya, yang siswa yang B ini dan rencananya besok Ibu akan memanggil lagi siswa yang A, Bu, ya. Jadi dapat informasi dari kedua belah pihak, Bu, ya? Iya, Pak, seperti itu. Karena saya juga ingin mendengar, ini kan tadi perkataan menurut, pandangan B ya, Pak, ya. Saya ingin dengar Iya. pendapat A, Pak. Mungkin kan dari sisi pandang dia, dia akan berpikir yang berbeda gitu, Pak. Oke. Untuk manggil siswa yang A atau kelompok A ini, Bu, apa, Bu, yang pertanyaan ataupun yang ingin Ibu dapatkan dari mereka, Bu, untuk besok? Yang saya pikirkan saat ini ya, Pak, ya, saya itu ingin menggali, Pak, informasi mungkin apa sih yang mendasari alasan, kenapa A terjadi perselisihan perselisihan antara di A dengan B gitu, Pak. Terus yang ingin saya tanya juga, kan menurut si B ada rahasia B yang dibocorkan oleh A. Nah, saya ingin konfirmasi apa A merasa membocorkan gitu, Pak, atau A merasa menceritakan rahasia B ke orang lain? Kemudian apa sih yang mendasari kenapa mereka saling olok, kenapa mereka saling sindir, dari peristiwa itu yang saya tanyakan, Pak. Oke. Kalau yang membocorkan itu disampaikan ke mana, Bu, informasi itu, Bu? Ke Kebet di dalam kelas atau misalnya ke kelas yang lainnya atau seperti apa, Bu? Menurut B, Pak, si A ini menyebarkannya ke teman-teman cowok di luar sekolah gitu, Pak. Menurut si Oke, B. berarti di sekolah yang lain ya, Bu, ya? Iya gitu, Pak. Di sekolah yang lain, cuma teman cowok di sekolah lain gitu, Pak. Oke, informasi apa, Bu, yang disebarkan itu, Bu? Kalau misalnya bisa dibagi ke saya, Bu. Gimana ya, Pak, ya, mungkin itu, agak sedikit sebenarnya sepele sih, Pak, cuman kalau untuk diceritakan cuma agak mungkin malu untuk dia, Pak, jadi mungkin belum bisa saya sampaikan, Pak. Ya, jadi yang penting itu yang membuat siswa tersebut malu, Bu, ya, sehingga dia I itu memang terlihat marah, informasi itu sampai ke pihak yang lain ya, Bu, ya? iya, jadi boleh dibilang, Pak, rahasia itu tuh sebenarnya
kebetulan di teman cowok itu ada orang yang disenangi oleh dia, Pak. Jadi sehingga dia merasa malu Oh, gitu, Pak. oke oke. Jadi saat Ibu memanggil siswa A atau kelompok A itu, Ibu melibatkan siapa, Bu, rencana ya, untuk besok? Rencananya Pak, saya akan melibatkan, rekan guru BK Pak, karena memang Ya? kebetulan kan beliau dari segi ini, dari segi konseling dengan siswa ataupun pendekatan siswa, mungkin ilmu beliau sangat lebih baik dibanding saya ya Pak ya. Jadi saya Ya. butuh memang, bantuan dari beliau gitu Pak. Oke, Ibu sudah bilang, Bu, ke guru BK tersebut untuk besok memanggil siswa A ini, Bu, dan kelompoknya? Sudah Pak, tadi, sudah saya informasikan, insya Allah mungkin besok, sesudah apel pagi, mau langsung kami, panggil Pak anaknya, Pak. Oke, harapan Ibu untuk besok, Bu, hal apa yang bisa Ibu hasilkan atau dapatkan dari pemanggilan siswa atau kelompok A ini, Bu? Harapan saya Pak dari proses besok, kesalahpahaman Pak antara 2 kelompok ini, antara 2 siswa ini bisa terselesaikan dengan baik Pak. Sehingga, tidak terjadi perpecahan lagi ataupun saling olok lagi di kelasnya Pak. Oke, jadi harapan Ibu, semoga di saat Ibu memanggil siswa A ini, harapannya itu masalah dari mereka bisa terselesaikan dengan baik di dalam kelas, Bu, ya? Iya Pak, seperti itu Pak tujuan saya. Oke, di saat Ibu sudah dapat, Bu, informasi atau hasil tentang percakapan besok dan juga sudah tahu Ibu sudah memanggil juga siswa atau kelompok B, apa ya nanti, Bu, yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Semoga Pak kalau misalkan sesuai harapan saya Pak, siswa ini, kesalahpahaman ini bisa diselesaikan, saya akan langsung menginformasikan ke orang tua A tadi Pak, yang tadi sudah, menginformasikan kepada saya. Mungkin kan, keadaan ini kan cukup mengganggu beliau Pak. Jadi kalau misal sudah Iya? dibicarakan rencananya saya akan langsung menghubungi beliau Pak, bahwa misalkan, permasalahan ataupun kesalahpahaman anaknya dengan temannya itu sudah terselesaikan dengan baik gitu Pak. Oke, Kemudian sebelum juga Ibu saya berharap ya, berharap Pak sesudah, misalkan tidak hanya clear di hari ini, besok saja gitu dan seterusnya tidak ya. akan ada permasalahan lagi antara kedua siswa tersebut Pak. Oke, sebelum Ibu mengkonfirmasikan ke orang tua siswa, Bu, sebelum itu dilakukan, ada ndak, Bu, rencana Ibu untuk memediasi keduanya atau dalam artian mempertemukan keduanya, Bu? Dipertemukan? Ada, rencananya ada Pak. Jadi besok sesudah memanggil siswa A, saya, kalau ada jeda sedikit, langsung kami panggil kedua siswanya, Pak, untuk Oke, jadi dipertemukan. jadi si B sudah Ibu panggil, terus besok si A Ibu panggil, terus keduanya sudah dipanggil, langsung rencana Ibu selanjutnya mempertemukan kedua ini, Bu, ya? Iya, Pak, untuk, meng-clear-kan gitu, Pak. Oke, rencananya besok juga, Bu, ya? Rencananya langsung besok, Pak, karena kalau ditunda-tunda takutnya masalah ini akan semakin besar, Pak. Oke, jadi rencana terdekat Ibu besok akan memanggil si A juga dan setelah dapat informasi dari si A langsung kedua belah pihak ini, Bu, ya, antara si A dan B Ibu mediasi atau Ibu pertemukan, Bu, ya? Iya, Pak, rencananya seperti itu, Pak. Oke. Selanjutnya, Bu, kriteria penyelesaian masalah itu bisa untuk selesai seperti apa, Bu, kriterianya, Bu? Menurut saya, Pak, kriteria bahwa tujuan saya ini sudah tercapai, Ya? pertama itu mungkin, ada kata mungkin saling permintaan maaf, Pak, dari kedua siswa ini, Pak. Saya Ya? berharap besok mereka bisa saling menyadari, kenapa sih bisa terjadi permasalahan ini gitu, Pak. Ya. Kemudian kalau memang sudah saling minta maaf, saling menyadari, saya harap tidak terjadi, saling sindir lagi gitu di kelasnya, Pak. Mungkin, faktor keberhasilannya saya anggap dari situ, Pak. Oke, jadi Ibu menganggap bahwa keberhasilan ataupun kriteria berhasil itu dilihat dari siswa tersebut bisa saling bermaafan dan juga siswa tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah diperbuat, seperti itu, Bu, ya?
Iya, Pak, seperti itu. Oke, setelah itu baru nanti Ibu akan mengkonfirmasi ke orang tua ya, Bu, ya? Iya, ya seperti itu, Pak, rencana saya, Pak. Oke, orang tua yang mana ya, Bu, yang akan Ibu konfirmasi? Keduanya atau salah satunya, Bu? Atau yang pernah nelpon Ibu? Kebetulan Pak, sepertinya saya hanya akan mengkonfirmasi ke siswa A saja Pak, ke orang tua siswa A saja. Karena mungkin kalau saya informasikan juga ke orang tua siswa B kan tidak tahu ada permasalahan ini Iya Pak, gitu. iya. Jadi Malah nanti mungkin akan besok memperburuk suasana, Bu, ya? nah itulah Pak yang saya takutkan, kalau misalkan nanti takutnya orang tua siswa Heeh, B malah, ternyata anak saya ini," ya gitu Pak. iya, oke oke. Jadi yang tahunya kan cuman salah satunya saja, Bu, ya? Iya Pak, hanya orang tua A yang tahu Pak. Oke. Oke, Bu, setelah kita melakukan proses coaching, adapun kesimpulan dari proses coaching ini atau masalah yang Ibu sampaikan kepada saya apa, Bu, kesimpulannya, Bu? Dari proses coaching ini, Pak, sebenarnya, saya menyadari, Pak, kemarin kan sebenarnya tadi saya juga mohon maaf mungkin di awal tadi saya agak sedikit, mungkin belum konsentrasi, Pak, karena memang saya Iya cukup terganggu, Pak, dengan permasalahan ini, Pak. iya, Cukup mengganggu saya dari tadi siang, Pak, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya menyelesaikan gitu, Pak. Nah, mmm, jadi dari proses ini, Pak, sudah cukup nampak jelas untuk saya, Pak, tindakan atau kegiatan yang akan saya lakukan besok untuk mulai iya, menyelesaikan masalah ini, Pak. Dari nanti, akan memanggil siswa A, kemudian nanti, saya akan mempertemukan kedua kelompok ini gitu, Pak. oke jadi Supaya tidak terjadi mmm, kesalahpahaman lagi gitu, Pak. Itu yang apa tuh, kesimpulan yang saya dapat dari coaching malam ini, Pak. oke jadi Ibu bisa mendapatkan kesimpulan, Bu, jadi Ibu bisa tercerahkan dalam artian mendapatkan solusi untuk permasalahan kedua siswa Ibu ini dan juga bisa untuk menemukan rencana tindak lanjutnya, Bu, ya, dari hasil coaching kita pada malam ini, Bu, ya? Iya, Pak, saya sudah menemukan, Pak. Sungguh terima kasih sekali kepada Pak Deli, Iya. Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan besok apa yang Ibu rencanakan pada kesempatan kali ini bisa terrealisasi dengan baik, Bu, ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke, dan juga tugas-tugas perkembangan dari siswa dan juga terkait dengan pembelajaran siswa bisa terkendali dan juga bisa semakin baik, Bu, ya. Iya, Pak, semoga, semuanya bisa berjalan sesuai harapan, Pak. Oke. Sebelum saya mengakhiri proses coaching ini, Bu, ada lagi, Bu, yang ingin Ibu bagi atau yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, Bu, sebelum saya akhiri, Bu? Mungkin untuk, coaching kali ini, Pak, sudah saya, mungkin bisa diakhiri, Pak. Saya sangat berterima kasih. Mungkin, untuk sharing lagi nanti mungkin di kesempatan lain waktu, Pak. Saya kembali sharing kepada Bapak. Oke. Saya juga berterima kasih kepada Bu April sudah mempercayai saya untuk berbagi dan juga sudah membantu saya sebagai pendengar yang aktif, pendengar yang baik, Bu, ya. Semoga dengan proses coaching ini bisa meningkatkan kompetensi saya dan juga bisa untuk memandirikan Ibu di dalam membantu siswanya menentukan solusi, seperti itu, Bu, ya. Iya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Bisa saya akhiri proses coaching ini, Bu, ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih Bu April. Sampai bertemu kembali di sesi ataupun di coaching berikutnya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Deli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Bu. Gimana kabar Bu April juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Gimana Pak aktivitas hari ini Pak? Saya rasa cukup padat ya Pak aktivitas hari ini? Oke, aktivitas hari ini memang cukup padat, Bu, seperti biasanya.
mendidik siswa di sekolah dan juga ada kegiatan di luar sekolah juga, Bu, yang memang menguras tenaga itu, tapi itu hal-hal yang positif yang saya lakukan, Bu. Wah, semangat kali ya Pak Deli. Oh, nah selanjutnya Pak Deli, eee, kita kan bertemu kembali Pak di sesi coaching kali ini. Eee, Kira-kira Pak, apa tujuan, Bapak dari pertemuan kita pada ini Pak? Oke, saya berharap tujuannya itu setelah proses coaching berlangsung, Bu, saya bisa untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, baik Pak, jadi tujuan, coaching kita kali ini Bapak berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya Pak ya? Ya, seperti itu, Bu, ya. Boleh boleh cerita Pak lebih detail, permasalahan apa yang sekarang sedang Bapak hadapi Pak? Oke, sebenarnya sih, Bu, permasalahan ini memang sudah lama, cuman saya mengamati bahwa di sekolah itu kan memang ada peraturan dan juga tata tertib yang memang dibuat sekolah untuk semua siswa patuhi. Nah, sehingga siswa ada beberapa siswa yang memang siswa tersebut hanya segan kepada beberapa guru saja dan juga siswa tersebut hanya beberapa saja yang memang tidak menyegani dari guru itu, Bu. Jadi, hanya beberapa guru saja yang disegani oleh siswa tersebut, Bu. Oke, jadi, permasalahannya Pak, ada siswa ini Pak yang mungkin melanggar peraturan di sekolah dan siswa tersebut hanya patuh dan segan kepada guru tertentu saja. Benar seperti itu Pak? Iya, Bu, seperti itu, Bu, yang saya amati, yang saya lihat di sekolah itu, Bu. Kalau boleh tahu Pak, ini, kira-kira guru apa saja atau guru apa saja Pak yang disegani ataupun yang dipatuhi oleh siswa-siswa di sekolah Bapak? Sebenarnya sih, ndak banyak, Bu, guru yang memang tidak disegani, hanya beberapa saja, tapi berbeda-beda, Bu, misalnya ada guru mapel adaptif, kejuruan, dan sebagainya, Bu. Jadi karena kan di SMK itu kan memang banyak, Bu, guru yang sampai berapa puluh, Bu, seperti itu. Mhm. Ya, jadi memang sebetulnya memang karena gurunya banyak ya Pak ya di sekolah Bapak. Iya, Eee, Kira-kira Pak, dari permasalahan yang Bapak amati, dari perilaku siswa yang Bapak amati, apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak patuh atau tidak segan Pak ke beberapa guru tersebut Pak? oke. Begini, Bu, setelah saya lihat juga dan juga saya amati memang ada beberapa guru yang memang bisa disebut itu tidak terlalu konsisten untuk menegur, untuk mengingatkan siswa yang tidak mematuhi aturan, seperti misalnya ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak berpakaian rapi. Nah, itu hanya sebagian guru saja yang menegurnya. Tapi ada sebagian guru yang memang menegur, cuman yang ditegur itu ya tidak konsisten, dalam artian tidak secara terus-menerus menegur ya, Bu, seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi memang guru tidak konsisten ya, mengingatkan siswa ataupun siswa. Iya. Iya, karena kan kalau misalnya di hadapan saya, di saat ada siswa yang melanggar aturan, saya langsung tegur, Bu, secara lisan, secara baik-baik. Ya, namun setelah itu ya, kalau misalnya di luar dari pengamatan saya, ya siswa tersebut mengulangi kembali, Bu, ya. Tapi di saat siswa itu mengulangi kembali, ada guru yang melihat, ya siswa tersebut tidak segan, karena yang dilihatnya bukan saya, seperti itu, Bu. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya boleh dibilang Pak Deli memang salah satu guru yang disegani oleh siswa ya Pak ya. Ya, bisa Nah, dikatakan seperti itu, Bu, karena saya memang
tipe guru kalau misalnya saya melihat ada siswa yang memang melanggar aturan langsung saya tegur, Bu, saya nasihatkan agar nantinya siswa tersebut tidak mengulangi lagi seperti itu. Oh ya, baik. Jadi memang kalau Bapak mungkin, konsisten ya, Pak, ya, untuk menegur Iya siswa ataupun mengingatkan iya siswa. iya Nah, Bapak kira-kira Pak dari permasalahan yang ada di sekolah, terutama mengenai, ketidakkonsistenan guru dalam menegur siswa, ada tidak Pak kekuatan yang bisa Bapak jadikan sebagai, pendukung Bapak, Pak, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Atau pihak-pihak yang mendukung Bapak gitu, ada tidak, Pak? oke, paling untuk dalam waktu dekat ini, Bu, memang sebenarnya sudah kami ini tidak hanya saya pribadi saja, Bu, dengan rekan-rekan yang lainnya termasuk dengan kepala sekolah sudah saling mengingatkan saja, Bu, kaitan dengan ketidak konsisten dari rekan-rekan agar nantinya ke depan tuh, konsisten dalam artian tidak bosan-bosanlah untuk mengingatkan siswa agar lebih taat, agar lebih disiplin untuk menegakkan aturan di sekolah. Jadi intinya itu saya koordinasi dengan Pak Kepsek dan juga mengingatkan dengan rekan-rekan yang lainnya, Bu. Hanya perlu itu saja paling yang nantinya akan saya lakukan. Nah, jadi Pak, sebenarnya dari segi kekuatan ya Pak ya, mungkin sudah Ya ada dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya, ya sudah, Bu, ya. dari pembinaan dari kepala dari pembinaan kepala sekolah yang selalu mengingatkan, rekan-rekan guru yang lain untuk selalu konsisten. Iya Nah Pak, kira-kira, menurut Bapak, apa sih Pak yang menjadi halangan ataupun tantangan Bapak dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan ya dari permasalahan Bapak ini? oke, paling untuk tantangan itu, Bu, yang terbesar itu memang tidak mudah, Bu, untuk merangkul kawan-kawan, untuk sama-sama mengingatkan siswa, sama-sama memberikan pembelajaran yang memang berpusat pada siswa, dalam artian bila melihat siswa memang belum baik sifatnya itu ya langsung ditegur secara konsisten agar tidak bosan siswa itu, Bu. Jadi tantangan itu ya hanya tidak mudah saja untuk merangkul teman-teman, Bu, kan karena sebagian dari teman-teman itu memang ada yang sudah senior, sudah banyak pengalaman juga, ya jadi ya kita memang kadang kita memang harus belajar juga kepada mereka, jadi harus saling mengingatkan juga, Bu. Oh. Ya, baik Pak. Jadi menurut Bapak ini Pak tantangannya memang, mungkin, eee, tidak mudah untuk merangkul sesama rekan guru ya, Pak, ya? Ya perlu waktu saja, Bu. Apalagi ini menyangkut, Ya waktu ya, Pak. Apalagi ini menyangkut waktu ya, Pak. Kemudian ya di ya mana masih ada senioritas ya, Pak, ya, ada guru senior, ada guru junior. Nah, Pak, ya menurut Bapak kira-kira, Pak, eee, gimana Pak cara merangkul ataupun cara mengajak teman-teman guru ini supaya rasanya gitu Bapak itu tidak menggurui mereka gitu Pak, atau Bapak ya tidak memaksa mereka? ya, saya sih sudah berpikiran, Bu, jadi mulai besok ya saya koordinasi dengan Kepsek juga, jadi saya meminta bantuan kepada Pak Kepsek atau kepala sekolah untuk melakukan pembinaan dan juga saya selaku rekan guru ya mencoba secara pribadi, Bu, face to face, berkoordinasi ke semua guru kayak misalnya ke wali kelas, juga kepala jurusan, ke kesiswaan dan juga ke guru BK yang lainnya juga, Bu, untuk sama-sama mengingatkan siswa agar sama-sama untuk meningkatkan aturan di sekolah. Jadi untuk rencana terdekat ya saya koordinasi saja, Bu, hanya perlu koordinasi saja ke beberapa guru termasuk kepala sekolah. Oh Bapak, jadi dari rencana Bapak ini Pak, rencananya pertama itu mau ke mungkin koordinasi dengan Kepsek ya Pak ya, Ya, terkait mhm, pembinaan, kemudian juga melakukan pendekatan secara face to face, ibaratnya Pak ya, dengan iya, rekan-rekan mhm, guru, dengan sesama mereka, dengan kajur, iya, mhm, mungkin dengan kepala program, guru mapel. Nah Bapak, ini kan ada beberapa rencana nih yang sudah Bapak rencanakan. Ada iya. tidak prioritas yang akan pertama yang Bapak lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, prioritas yang pertama itu koordinasi dengan Pak Kepsek untuk mengadakan ya seperti pembinaan itu, Bu, ya kayak misalnya rapat bulanan ya gitu, Bu, ya.
pembinaan, terus evaluasi kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dan juga apa yang akan diperbaiki termasuk kedisiplinan siswa. Terus yang kedua itu mengenai secara pribadi saya, Bu, ke masing-masing dari rekan-rekan ini yang seperti saya sampaikan tadi, ke wali kelas, ke kajur, untuk sama-sama bergerak gitu, Bu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya cuma satu 2 3 orang. Jadi semuanya bergerak agar nantinya semua bergerak itu siswa kan agak segan juga, Bu, kalau semua guru sudah bergerak. Jadi tidak ada lagi siswa tersebut yang punya celah untuk melakukan pelanggaran, Bu, karena semuanya disegani dari siswa. Rencananya kan memang, untuk yang pertama prioritaskan untuk koordinasi dengan Kepri dulu ya, Pak, ya, Iya untuk benar, Bu. mungkin melakukan pembinaan, nah nah kemudian Pak, saya ingin bertanya lebih lanjut nih Pak, mengenai rencana pendekatan Bapak kepada rekan-rekan guru ataupun guru BK. Mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin kalimat atau kata-kata apa atau cara apa yang Bapak gunakan untuk mendekati guru-guru, Pak. Mungkin kalau misalnya terjadi penolakan ataupun misalkan terjadi mungkin pertanyaan lebih lanjut, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengajak mereka, untuk merangkul mereka, agar mereka mau untuk selalu konsisten dalam menegur siswa-siswanya. Oke, yang pastinya itu saya lakukan terlebih dahulu, Bu. Saya menjadi modeling, menjadi contoh, menjadi teladan terlebih dahulu, Bu, agar nantinya di saat saya sudah menjadi contoh, saya bisa untuk datang kepada rekan-rekan, Bu, terutama kepada guru BK lah yang seprofesi. Nah, jadi mengajak siswa guru tersebut untuk turun langsung ke lapangan atau ke dalam kelas ya, walaupun sekarang sebagian dari mereka sudah lakukan itu, Bu, hanya saja memang harus konsisten saja, untuk melakukan itu, Bu. Jadi yang diperlukan konsistensi, Bu, agar nantinya siswa tersebut ya konsisten juga untuk disiplin di sekolah, Bu. Oke, baik Pak. Jadi karena Bapak, untuk mungkin, merangkul teman-teman, rekan kerja Bapak itu yang pertama Bapak menjadikan diri Bapak sebagai contoh dulu ya, Pak, Iya, ya. benar, Bu, iya. Kemudian juga Bapak, mungkin mengajak mereka selalu konsisten, karena jika mereka konsisten, siswa-siswa juga akan konsisten, seperti itu, Pak. Iya, benar, Bu, seperti itu, Bu, ya. Nah Bapak kira-kira Pak kemudian ini kan nanti rencananya Bapak, ada, mau merangkul si guru-guru, kemudian Bapak kan sudah melakukan koordinasi nih dengan kepala sekolah. Nah mungkin bisa tidak Pak, Bapak mungkin, memikirkan atau mendeskripsikan menurut Bapak gimana sih ukuran keberhasilan dari yang sudah Bapak lakukan ini gitu Pak, supaya bisa, oh Bapak merasa bahwa tujuan Bapak itu sudah berhasil. Gimana Pak, Oke, Bapak jadi mengukurnya atau kriteria seperti apa? oke, yang bisa dikatakan kalau berhasil itu yang pertama, kepala sekolah memang konsisten juga terus-menerus tidak bosan untuk mengingatkan rekan-rekan guru, Bu, termasuk saya juga. Terus keduanya itu di saat semua guru tanpa terkecuali saling merangkul, saling mengingatkan, saling kompak untuk bekerja sama mendisiplinkan siswa. Jadi bila menemukan siswa yang melanggar aturan, langsung ditindaklanjuti, Bu, seperti itu, Bu. Dan juga ada kerjasama antara semua guru, Bu. Nah, itulah indikator keberhasilan yang bisa dilihat secara nyata, Bu. Oke Pak, menurut Bapak jadi ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan adalah ketika, pada saat kepala sekolahnya itu sudah konsisten dalam, melakukan pembinaan, kemudian, melakukan, ibaratkan, apa tuh, pengarahan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian pada saat semua guru sudah mulai konsisten dalam melaksanakan kegiatan, mungkin menaati aturan atau menjadikan mereka sebagai contoh untuk siswanya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, Bu, iya. Jadi kalau semuanya menjadi teladan kan jadi semua siswa tersebut bisa enak juga, Bu, mengamati guru. Jadi guru teladan, siswa bisa mencontoh. Nah, jadi bisa menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah, Bu.
Baik, Pak. Ini luar biasa sekali ya, Pak ya, kalau gurunya Ya, konsisten, kemudian bisa dicontoh dan muridnya pun akan seperti itu mengikuti ya, Pak ya. ya benar, Nah, Bu. selanjutnya Pak, selain kepala sekolah nih Pak, selain rekan-rekan guru yang mungkin terdiri dari berbagai posisi ya Pak ya, ada kepala jurusan, ada guru mapel, ada guru adaptif, ada guru BK dan sebagainya Pak. Selain Ya, mereka, ada tidak sih Pak eh, mungkin pihak lain yang ingin Bapak libatkan dalam mensukseskan tujuan ini Pak? paling orang tua, Bu. Kan, masing-masing wali kelas kan punya paguyuban, Bu, ya. Eee, Orang tua Mm, siswa masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya ke depannya ditemui siswa yang memang bermasalah, ya saya harapkan dari masing-masing wali kelas tersebut langsung koordinasi dengan orang tuanya, Bu, ya. Bila perlu diundang orang tuanya ke sekolah untuk menanyakan apa yang membuat siswa tersebut bermasalah. Kan ada faktor keluarga juga di situ, Bu. Nah, paling itulah harapan saya dan juga keinginan saya untuk melibatkan wali kelas dan juga orang tua siswa, Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada rencana untuk melibatkan orang tua siswa dalam komunitas paguyuban ya Pak ya, yang mungkin Benar, Bu. mungkin dimoderatori atau difasilitasi oleh wali kelas seperti itu. Iya, benar, Bu, ya seperti itu. Nah, kemudian kan tadi Bapak mengatakan bahwa mungkin jika ada siswa yang bermasalah, nanti dibantu wali kelas akan memanggil orang tuanya ya Pak ya, untuk Ya. mungkin mengkoordinasikan lebih lanjut. Ya, mungkin Pak, apa semua siswa yang mungkin melanggar aturan, orang tuanya akan dipanggil Pak, atau hanya siswa tertentu saja Pak? Ya, paling siswa tertentu saja, Bu. Kan ada beberapa masalah yang memang bisa diselesaikan dengan guru tersebut, ada beberapa masalah yang hanya yang bisa di guru mapel, wali kelas, atau guru BK. Jadi tergantung masalah ya, Bu. Kalau misalnya masalahnya memang berpotensi besar, ya itu memang harus dikoordinasikan ke orang tua ya, Bu. Tapi kalau masalahnya memang bisa diselesaikan di guru mapel atau wali kelas, ya kita tidak perlu mengundang orang tua, hanya perlu disampaikan saja perkembangannya, Bu, kepada orang tua, ya bisa melalui telepon dan sebagainya, Bu. Oh, baik Pak. Jadi memang tidak semua orang tua siswa itu perlu dipanggil ke sekolah ya Pak ya. Ya Tergantung tergantung mungkin masalah ya, Bu. sejauh ya mungkin tergantung sejauh mana masalahnya gitu Pak atau Ya mungkin benar. seberat apa sih masalah yang dilakukan gitu ya Pak ya. Ya, Nah Bapak dalam suatu kegiatan ya Pak ya mungkin dalam upaya Bapak, rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak, mungkin ya dalam perjalanannya kan akan muncul gangguan-gangguan nih Pak. Nah, mungkin ada tidak Pak langkah-langkah atau cara-cara Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi gangguan yang akan terjadi gitu Pak? oke, paling antisipasinya itu ya saya memikirkan tujuan utama itulah mendidik dan juga membimbing siswa. Jadi di saat ada gangguan ya bisa saya selesaikan. Kalau misalnya saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, ya tentu saja saya koordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru, Bu. Karena saya meyakini bahwa gangguan, hambatan, atau kendala apapun bisa diselesaikan secara pribadi atau saling koordinasi dengan sesama rekan guru, Bu. Ya paling gangguannya itu ya misalnya ada orang tua yang memang tidak mudah untuk diajak komunikasi, terus ada rekan guru juga yang memang tidak kecepatan untuk menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Nah, seperti itu saja paling, Bu. Ya, jadi yang intinya itu ya koordinasi saja dengan kepala sekolah, dengan rekan gurunya, Bu. Jadi kalau dilakukan koordinasi ya saya yakini semua masalah bisa untuk terselesaikan. Oke, eh, jadi mungkin langkah-langkah Bapak memang jika terjadi gangguan ya Pak ya, Ya, pertama itu berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan atau gangguan yang akan dihadapi ya Pak ya. Nah Pak ya dari seperti itu, Bu, ya. sini Pak eh, komitmen, komitmen apa yang akan Bapak
dilaksanakan dalam melaksanakan rencana yang sudah Bapak mungkin pikirkan gitu Pak. Komitmen Bapak gitu ke depannya Pak. Oke, komitmen saya dari solusi itu seperti misalnya koordinasi dengan Kepsek, terus koordinasi dengan rekan guru, yaitu saya lakukan dan saya berkomitmen untuk tetap dilakukan, Bu. Kalau misalnya memang ada gangguan ataupun kendala yang ada, agar nantinya siswa diharapkan bisa disiplin di sekolah dan juga di sekolah tersebut semua warga sekolah, tidak hanya siswa, tapi rekan guru bisa menjadi teladan satu sama lainnya, Bu, seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini Pak untuk supaya semua warga sekolah mungkin ya Pak ya lebih Ya, ininya warga sekolah semua ya. akan mengikuti iya, mengikuti aturan dengan baik. Jadi Pak, Ya, mungkin Pak dalam melaksanakan rencana Bapak ini kan Pak harus ada nih yang menjaga Bapak supaya Bapak tetap komitmen, tetap konsisten dalam tujuan Bapak. Siapa Pak yang akan membantu Bapak untuk menjaga Bapak atau mengarahkan Bapak supaya Bapak tempat komitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak? yang pertama itu kepala sekolah, Bu, karena kan kepala sekolah kan memang atasan kita, Bu, ya. Jadi di saat memang apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan komitmen saya, ya saya harapkan kepala sekolah itu memberitahu. Terus yang kedua itu ya rekan guru sendiri, Bu. Rekan guru sendiri kalau kan terkadang kita bisa di luar dari komitmen kita untuk melaksanakan tugas atau bimbingan di sekolah ya. Jadi saya harapkan rekan guru juga bisa untuk memberitahu kalau misalnya ada hal yang memang tidak sesuai dengan komitmen saya. Terus ketiga itu ya siswa itu sendiri. Karena siswa itu ya kalau sudah remaja itu dalam artian SMK dia sudah berpikir kritis, Bu. Jadi kalau misalnya ada guru yang memang tidak sesuai dengan aturan juga ya ditegur dari mereka juga terkadang, Bu. Tapi itu yang kita harapkan juga. Jadi sesama kita tuh saling mengawasi, Bu, seperti itu. Hmm. Oke, oke Pak. Jadi baik ini untuk yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini ada kepala sekolah yang akan mengingatkan, kemudian ada rekan-rekan guru dan juga siswa ya Pak ya, karena memang siswa kritis ini memang ini yang ingin dibentuk oleh pihak sekolah ya Pak ya. Ya benar, Bu. Karena saya juga waktu jadi siswa ya lumayan kritis juga, Bu, seperti itu. Oh ini memang udah apa tuh cetakannya jadi siswa yang ini kritis dan aktif ya Pak ya, betul Pak ini Pak. Iya. Oke, iya, Bu. Oke, apalagi Pak, mungkin tindak lanjut Bapak dari sesi coaching ini kapan Pak rencana mulai dilakukan tadi rencana Bapak Pak? Mungkin waktunya itu kapan Pak? Oke, yang paling cepat itu ya besok, Bu. Jadi besok ya sudah koordinasi kepada Kepsek dan juga sudah ngobrol-ngobrol bentar lah, Bu, dengan rekan guru agar nantinya kita mulai cepat untuk bertindak untuk membimbing siswa. Jadi secepatnya besok, Bu. Oke, baik Pak. Jadi rencananya besok itu sudah mau koordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian juga sudah mau mulai bicara dengan face to face dengan obrol ringan tapi merangkul guru-guru ya Pak ya untuk mulai Ya bergerak. benar, Bu. Rencananya seperti itu Pak. Itu, Bu, rencananya, Bu. Oke, baik, baik Pak Dery, kita sudah ada di penghujung sesi coaching kali ini, Pak. Mungkin Pak, boleh saya tahu Pak, apa kesimpulan atau apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita pada waktu ini, Pak? Oke, kesimpulannya, Bu, dengan adanya coaching ini saya bisa untuk membuka wawasan saya untuk menemukan berbagai alternatif solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan juga yang kedua itu adalah saya bisa untuk sebagai pribadi yang mandiri mampu untuk memutuskan solusi atas masalah yang saya hadapi. Jadi menjadi pribadi yang lebih matang, emosional, dan juga bisa mandiri, Bu. Jadi itulah kesimpulan dari proses coaching yang kita jalani ini, Bu. Oke, baik Pak. Jadi dari sesi ini saya mungkin ini Pak, Bapak bisa menemukan alternatif solusi, Ya, kemudian Bapak bisa
secara mandiri dan secara matang, secara mungkin memikirkan dengan baik solusi yang akan Bapak pilih ya Pak ya, solusi yang akan Iya Bapak benar, Bu. ambil dan rencana-rencananya. Iya benar, Bu. Eee mungkin baik Pak. Pak Deli mungkin ini, sudah di penghujung sesi ya Pak ya, senang sekali Pak bisa berbagi cerita dengan Pak Deli pada sesi kita kali ini. Eee, Mungkin Pak ada lagi yang ingin disampaikan Pak Deli? Oke, jadi terima kasih ke Bu April sudah menjadi pendengar yang baik, Bu, sudah fokus mendengar cerita saya. Harapannya itu semoga kita berdua bisa sukses ke depannya, Bu, dan juga masalah saya bisa untuk selesaikan dengan baik, seperti itu, Bu, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih kembali Pak Deli, senang sekali bisa berbagi dengan Bapak di waktu ini. Mungkin Pak sesi coaching-nya saya akhiri. Sukses selalu untuk Pak Deli. Oke, sama-sama Ibu juga, Bu, ya. Baik Pak, saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.